بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. باب لا يعيب الطعام. Bab tidak boleh mencela makanan. Haddatsana Yahya ibn Yahya wa Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim. Qala Zuhair haddatsana wa qala al-akharani akhbarana Jarir an al-A'mash an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإذا كرهه تركه. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali mencela makanan. Karena idza ishtaha syai'an akalah. Kebiasaan beliau apabila beliau suka dengan makanan itu, beliau makan. Idza ishtaha, apabila dia suka, senang, yakni berselera gitu ya. Ishtaha. Maka dia makan. Wa idza karihahu tarakahu. Apabila dia tidak suka, maka beliau meninggalkannya. Jadi tidak perlu ada komentar. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان العامش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعد أبو داود الحفري كلهم عن سفيان عن العامش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن مثنى وأمر الناقد واللفظ لأبي كريب قالوا أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله وإذا لم يشتهيه سكت. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah juga radhiyallahu ta'ala an, dia berkata, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela makanan sama sekali. Karena idza ishtahahu akalahu. Beliau apabila suka dengan makanan itu, beliau makan. Wa idza lam yashtahihi sakata.
apabila beliau tidak menyukainya, beliau diam. حدثناه أبو كريب ومحمد بن مثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Imam Nawawi dia mengatakan, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad kana idza ishtaha syai'an akalahu wa idza karihahu tarakah. Nabi tidak pernah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau suka, beliau makan. Apabila kurang berkenan, tidak suka, beliau tinggalkan. Hadza min adabi at-ta'amil al-mu'akkadah. Ini merupakan dari adab-adab makan yang ditekankan. Wa aibul ta'am, seperti apa mencela makanan itu? Ka qawlihi malihun qalilul milh hamidun raqiqun ghalidun ghairu nadij wa nahwi dzalik. Ini termasuk dalam mencela makanan, ungkapan seorang yang makan itu, makan ini terlalu asin, makan ini kurang asin, atau terlalu asam, tipis, tebal, dan belum matang, dan yang semisalnya. Jadi menyifati makanan termasuk mengaibnya. Dan Nabi ketika dia tidak suka, dia diam aja. Ya, wa idza lam tashtahihi wala idza lam yashtahihi sakata. Dicicipi misalkan, lalu kurang lemak mah, sudah, beliau tinggalkan. Wa amma hadithu tarku akli dhab. Adapun hadis tentang beliau tidak memakan dhab. Dhab itu semacam kadal padang pasir ya. Dia berbeda dengan biawak, tapi ya mungkin dekat, hampir mirip dengan apa ya? Oh, bukan tergiling. Ya komodo lah ya, kecil. Ya kayak biawak, tapi beda, memang beda. Sifatnya berbeda juga. Dia hanya minumnya sedikit sekali, dia makan tumbuh-tumbuhan. Hidupnya di padang pasir, dia bikin lubang, dia dalam. Ketika makanan itu dimakan, yakni dhab itu dimakan di dalam nampan dekat Rasulullah SAW, beliau tidak makan dan beliau tidak melarang. Beliau mengatakan ini adalah makanan yang tidak pernah dikenal oleh kaumnya. Jadi ya mungkin kita pergi ke daerah lain, ya apa ya, pergi ke daerah lain seperti ke Mentawai, makan ulek sagu, ya,
bagi mereka biasa. Ya, bagi kita menjijikkan. Jadi Nabi SAW tidak mengomentar, hanya saja menjelaskan kenapa dia tidak makan. Beliau mengatakan ini adalah tidak dikenal di kaum. Falaysa huwa min aibit ta'am. Sikap beliau itu bukanlah termasuk bagian dari mencela makanan. Wa innama huwa ikhbarun bi anna hadha at-ta'am al-khas la ashtahihi. Hanya saja beliau memberitahukan, menginformasikan bahwa makanan yang khusus ini, karena dia tidak dikenal oleh keluarga masyarakatnya atau di daerah di awal, maka beliau kurang suka. Dia ingin memberitahukan bahwasanya beliau tidak menyukainya. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita lihat dari sisi kesehatan, juga memberikan pengaruh ketika kita makan dan kita senang dengan makanan itu juga mempengaruhi kepada kondisi kesiapan kita makan, yaitu keluarnya enzim. Kalau seandainya kita sudah mau makan dan kita kurang suka dengan makanan itu, ditambah lagi mencelanya, berarti tubuh kita ini sudah tidak siap untuk memakan. Nah, jadi anak-anak kita juga bagaimana cara memotivasi? Saya pernah membaca ya, supaya untuk mengeluarkan enzim atau memotivasi anak makan, apalagi anak kecil ya, yaitu ada dirangsang dengan jeruk. Kalau jeruk, coba bayangkan ada jeruk yang sangat asam, ya, atau belimbing asam. Nah, kira-kira memikirkannya aja kita sudah keluar enzimnya. Ya. Nah, orang yang sudah mau makan dan senang dengan makanan, ya semua anggota tubuhnya siap untuk makan. Tapi kalau tidak, ya mencela makanan, lalu setelah itu dia makan lagi, ya dia sudah, dirinya sudah terobsesi bahwasanya ini kurang sedap. Nah, berarti juga makanan kurang sedap, makanan yang lain, ya. Apalagi memang berunsur celaan. Kalau menyebutkan, Imam Nawawi mengatakan tadi bahwasanya ini makanan terlalu asin, ini makanan dan yang lainnya, ya komentar itu sudah termasuk dalam celaan terhadap makanan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan Kitabul Libas waz Zina. Kita masuk kepada kitab baru, tadi adalah makanan dan minuman, ya. Kita masuk kepada kitab Al-Libas, pakaian, dan Az-Zina, perhiasan. Babun tahrimu isti'mali awani adh-dhahabi wal fiddati fi syurbi wa ghairihi 'ala ar-rijali wan nisa'. Bab haramnya memakai bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk dipakai
baik dipakai untuk minum atau yang lainnya, minum, makan. Keharaman ini diharamkan baik laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan haram memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak. Yakni tidak boleh ada gelas terbuat dari emas atau perak atau piring, ya, yang semisalnya. Hadis yang pertama, hadis 5353. Haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an-Nafi' an Zaid bin Abdullah an Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Bakr as-Siddiq an Ummi Salamah زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. Dengan sanadnya kepada Ummi Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah, orang yang minum dengan memakai bejana yang terbuat dari perak, cangkir perak misalkan. Innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Sesungguhnya dia telah menggelegakkan atau mendidihkan di perutnya api neraka jahanam. وحدثناه قتيبة ابن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب وحدثنا ابن نبير قال حدثنا محمد بن بشر وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة وحدثنيه شيبان ابن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم أن عبد الرحمن السراج كل هؤلاء عن نافع بمثل حديث مالك بن أنس بإسناده عن نافع وزاد في حديث علي بن مسهر عن عبيد الله أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث مسهر. Di dalam hadis jalur Ali bin Mushir dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang makan dan minum di bejana perak dan emas. Kalau hadis yang pertama hanya minum dan dipakai cangkir dari perak. Dalam riwayat ini adalah makan atau minum di bejana perak
dan emas. Wa haddatsani Zaid bin Yazid Abu Ma'nin Ar-Raqashi qala haddatsana Abu Asim an Uthman yani ibn Murrah qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman an khalatihi Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Orang yang minum di sebuah bejana, sebuah wadah yang terbuat dari emas atau perak, innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Sesungguhnya dia menggelegakkan api dari api neraka di dalam perutnya. Imam Nawawi dia mengatakan, ittafaqul ulama min ahli al-hadith wal lughati wal gharib wa ghairihim ala kasri jim al-thani, yani min yujarjir. Sepakat ulama dari hadis, bahasa dan ulama yang menjelaskan tentang gharibul hadis bahwa bacaannya yujarjir. Wakhtalafu fi ra'in nar. Baik. Apa makna dari jarjarah? Jarjarah artinya adalah taswit, menggelegakkan, yakni mengeluarkan suara yang bergemuruh. Maknanya yakni yulqiha fi batnihi bi jur'in mutatabi' يسمع له جرجرة وهو الصوت لتردده في حلقه. Yani ketika dia minum, dia memasukkan dalam perutnya tegukan-tegukan air yang mengeluarkan suara di waktu dia meneguk. Ya, meneguk air itu kan keluar dengar suaranya. Ya, yang mana suara itu keluar ketika dia menelan dalam di tenggorokannya kemudian masuk air. Wa summiya mashrub naran li'annahu yu'awwalu ilaiha. Disebutkan di sini bahwa yang diminum itu adalah api karena itu akibat dari dia minum dengan memakai tadi. Sama dengan firman Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi batnihim nara. Fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka sebenarnya memakan atau memasukkan dalam perut mereka api. Ya. Api jahanam. Yang maksudnya bahwa ketika mereka makan ini mengakibatkan mereka masuk ke dalam api neraka. Qala al-qadhi wa ikhtalafu fil murad bil hadis. Qadhi mengatakan terjadi perbedaan pendapat tentang makna hadis ini. Wa qila huwa ikhbaru 'anil kuffar min mulukil ajam wa ghairihim alladhina 'adatuhum fa'ala dhalik. Di antara ulama ada yang menafsirkan bahwa maksud di sini adalah memberitahukan tentang kebiasaan orang-orang kafir
dan raja-raja kafir, di mana mereka biasa makan dan minum itu dengan memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kama qala fil hadits al-akhar, sebagaimana beliau mengatakan dalam hadis yang lain, hiya lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Dia itu bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak itu yang dipakai adalah untuk mereka, yakni untuk orang-orang kafir di dunia, dan bagi kalian nanti di akhirat. Yakni humul musta'miluna laha fid dunya. Mereka lah yang memakai itu di dunia. Kita kapan memakainya? Di akhirat. Di surga, ya, itulah bejana-bejananya. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam fi thawbil harir, sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam pakaian yang terbuat dari sutra, innama yalbasu hadha man la khalaqa lahu fil akhirah, ay la nasiba. Perkataan Nabi kepada orang yang memakai pakaian yang terbuat dari sutra, kain sutra, beliau mengatakan yang memakai ini adalah orang yang tidak punya jatah lagi di akhirat. Kenapa? Karena pakaiannya ahli surga, penduduk surga itu adalah sutra. Di dunia haram bagi laki-laki. Di akhirat itulah pakaiannya. Bagi perempuan bagaimana? Boleh. Bagi laki-laki tidak boleh. Qala wa qila al-muradu nahyul muslimina an dhalik. Wa anna man irtakaba hadha an-nahy istawjiba hadha al-wa'id wa qad ya'fu Allahu anhu. Ada yang mengatakan bahwa maksud dari hadis ini adalah larangan bagi kaum muslimin untuk memakainya. Janganlah memakai bejana dari emas dan perak, baik untuk minum maupun untuk makan. Bahwasanya siapa yang manirtakaba hadzal nahi, siapa yang melakukan larangan ini, maka mengakibatkan dia terkena oleh ancaman. Ini kan ancaman. Ancaman terhadap perbuatan itu. Waqad ya'fullahu anhu. Boleh jadi Allah memaafkannya nanti di akhirat. Tapi di dunia ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza kalamul qadhi, ini perkataan qadhi. Was-shawab anna an-nahya yatadawalu jami'an man yasta'milu ina'i adh-dhahabi wa al-fiddati min al-muslimin wal kuffar. Imam Nawawi dia mengatakan yang benar itu sesungguhnya larangan ini meliputi seluruh orang yang memakai bejana emas dan perak, baik orang muslim maupun kafir. Bahwa siapa yang makan dan minum dengan memakai bejana itu, ya sebenarnya dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Lianna sahih, karena yang benar ini menurut di usul fikih, annal kuffar mukhatabuna bi furu' syar'i wallahu alam. Orang kafir juga ya rincian dari bagian dari syariat itu juga tertuju kepada mereka. Wajib ma'al muslimuna ala tahrimil akli wasyurbi fi ina'id dhahabi wa ina'il fiddati ala rijali wa ala al-mar'ah. Sepakat kaum muslimin haramnya makan dan minum dengan memakai bejana, wadah terbuat dari emas dan wadah terbuat dari perak. Diharamkan kepada laki-laki dan kepada perempuan.
Sepakat kaum muslimin. Walaupun ibu-ibu boleh memakai perhiasan emas, tapi mereka tidak boleh memakai gelas atau piring, wadah yang terbuat dari emas dan perak. Walaupun laki-laki boleh memakai cincin dari perak, emas tidak boleh, haram, tapi perak boleh, maka tetap juga laki-laki dilarang untuk makan dan minum dengan memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak. Walam yukhalif fi dzalika ahadun minal ulama. Tidak ada seorang pun dari ulama yang menyelisihinya. Illa ma hakau ashabuna al-Iraqiyun. Kecuali apa yang disebutkan oleh ulama-ulama kita dari orang Irak, anna lisyafi'i qawlan qadiman annahu yakrahu wa la yuharrim atau wa la yahrum. Syafi'i memiliki perkataan yang lama bahwasanya beliau membenci, tidak mengharamkan, tidak suka, gitu ya. Wa haqqu an Daud adh-Dhahiri tahrimu syurbi wa jawazul akli wa sairi wujuhul isti'mal. Fahadhani naqlani batilani. Dan mereka juga menceritakan dari Daud Az-Zahiri bahwasanya Daud Zahiri mengharamkan minum tapi membolehkan makan dan pemakaian yang lain. Kedua ungkapan ini atau penukilan ini adalah batil. Ya. Jadi kembali lagi hukum asalnya tadi pendapat ulama mengatakan kaum muslimin semuanya sudah sepakat bahwa itu adalah haram, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak. Amma qawlu Daud fabatilun limunabadhati sarih hadhil ahadith fi nahy an al-akl wa syurbi jami'an. Adapun perkataan Daud Az-Zahiri yang mengatakan haram untuk minum, tapi boleh untuk makan dan yang lainnya, perkataan ini tentu batil. Jelas-jelas melawan hadis yang sahih, ya, yang hadis yang nyata-nyata melarang dari makan dan minum. Walim mukhalafatil ijma' qablahu, dan dia menyelisih ijma' sebelumnya. Kalau ijma' itu kalau sudah sepakat tidak boleh ada yang menyelisihinya, maka dia harus mengikutinya. Qala ashabuna, sahabat-sahabat kita yakni ulama Syafi'i mengatakan, in aqadal ijma'u ala tahrim al-akl wa syurbi wa sa'ir istimali fi ina'i adh-dhahab wa fiddah. Juga terjadi kesepakatan keharaman makan dan minum dan seluruh pemakaian ina atau bejana dari emas dan perak. Illa ma hukiya an Daud wa qaul Syafi'i fi qadim fahuma mardudani bin nusus wal ijma'. Kecuali apa yang dinukilkan dari Daud dan pendapat Imam Syafi'i pada pendapat yang pertama atau yang lama di waktu di Irak, dan ini adalah tertolak oleh nas dan ijma'. Wa hadha innama yahtaju ilaihi ala qawli man ya'tadda bi qawli Daud fil ijma' wal khilafu wa illa fal muhaqqiqun yaquluna la yu'taddu bihi li ikhla'ihi bi qiyas. Ini ya diberitahukan kepadanya apabila terhadap orang yang menganggap diakui pendapatnya Daud di dalam ijma'. Akan tetapi beliau mengatakan orang-orang ulama-ulama yang meneliti menganggap bahwasanya perkataan Daud itu tidak dianggap karena menyelisih qiyas. Wa huwa ahadu syurutul mujtahid alladhi yu'taddu bihi. Wa amma qawlu Syafi'i al-qadim qala sahibul qarib inna siyaq kalam Syafi'i fi qadim yadullu ala anna arada an nafs adh-dhahab wal fiddati alladhi
ittakhadha minhu al-ina laysat haraman wa innama wa lihadza lam yuharrim al-hali 'ala al-mar'ah. Adapun perkataan Syafi'i, dia tidak melihat kepada bejananya, tetapi bahannya, yaitu emas. Bahwasanya emas bagi perempuan boleh, gitu. Karena dia melihat kepada sumber sebagai bahannya. Wa idza lam yahrum al-huli 'ala al-mar'ah. Lihada, karena tidak diharamkan kepada wanita, perhiasan kepada wanita. Lalu Imam Nawawi juga mengatakan hasilu ma dzakarnahu anna al-ijma' mun'aqidu ala tahrim isti'mal ina' adh-dhahabi wa ina' al-fiddati fi akli wa syurbi wa taharah. Wal aklu bi mu'allaqatin min ahadihima. Yani terjadi kesepakatan atau ijma' haramnya memakai bejana dari emas dan perak dimakan dan minum, dan malahan bejana untuk bersuci. Misalkan ada ember terbuat dari emas atau perak, lalu dipakai untuk bersuci. Dan pemakaian-pemakaian yang lainnya. Qala ashabuna, ulama Syafi'i mengatakan wa yahrumu tazyinul hawanit wal buyut wal majalis bi awanil fiddati wad dhahab. Haramnya menghiasi rumah dan tempat duduk dengan bejana-bejana emas dan perak. Jadi menghiasi sebagai alat hias juga tidak boleh. Hadza huwa as-shawab. Wa jawazahu ba'd ashabina qalu wa huwa ghalat. Qala Syafi'i wa ashabi law tawadda'a aw igtasala min ina'i adh-dhahabi aw fiddatin 'asa bil fi'li wa sahha wudu'uhu wa ghusluhu. Hadza wa madhhabuna. Syafi'i mengatakan kalau seandainya ada orang yang berwudu atau mandi dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka dengan perbuatannya itu dia telah berbuat maksiat. Kenapa? Karena ada larangan. Namun wudu dan mandinya tetap sah. Jadi untuk menghias-hiasi dinding dari emas dan yang lainnya, perhiasan itu adalah yang juga diharamkan. Karena kalau kita lihat nanti di surga itu rumah-rumahnya terbuat dari emas. Wa amma ittikhadhu hadhihi al-awani min ghairi isti'mal, membuat bejana-bejana ini yang tidak untuk dipakai, yakni buat wadah dari emas dan perak tapi untuk tidak dipakai, fali Syafi'i wa ashabihi fihi khilaf. Menurut Imam Syafi'i juga ada terjadi perbedaan. Wal asah tahrimuhu, yang benar itu adalah, yang pendapat yang benar itu adalah haram untuk membuat wadah-wadah dari emas dan perak yang walaupun tidak dipakai. Wathani, pendapat yang kedua, karahiyatuhu, makruh hukumnya. Fa in karihnahu istahaqqa sani'uhu ujrah.
Kalau seandainya hukumnya makruh, bagi pendapat yang mengatakan makruh, maka bagi pembuatnya boleh menerima upah. Ya. Wa amma inna'u zujaj an-nafis. Adapun bejana yang terbuat dari kaca yang berharga, ya, atau batu, ya, fala yahrumu bil ijma', maka dia tidaklah haram, ya, berdasarkan sepakatan ulama. Apa contohnya? Ya, fala wa amma ina'u yaqut wa zamrud wa fayruz wa nahwiha fal asah inda ashabina jawaz isti'malha. Kalau seandainya ada bejana piring dari kristal, mahal enggak kristal? Mahal. Apakah itu haram dipakai? Tidak haram. Tapi kalau seandainya terbuat dari batu safir, zamrud, virus, dan sejenisnya, batu-batu emas, batu-batu yang berharga, batu giok, maka pendapat yang paling kuat menurut para sahabat kami, bahwasanya boleh untuk dipakai. Sebagai mereka ada yang mengatakan haram. Ya, wallahu a'lam. Namun kalau kita lihat yang emas dan perak ini sepakat. Emas dan perak. Bagaimana dengan sendok? Ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya ada piring gelas yang mahal, yaitu gelas dihiasi dengan emas. Jadi satu lusinnya, setengah lusinnya 6 juta. Ya. Dan insya Allah nanti akan kita pelajari dengan apa hukumnya. Kalau ini masih pembahasan ini adalah murni, semuanya adalah emas dan perak. Lalu nanti boleh enggak dijadikan sebagai bahan untuk apa ya? Untuk melasnya misalkan. Atau untuk menumbuknya. Kalau dia bocor, boleh enggak ditumbuk dengan perak? Ya. Tumbukan nikoko boleh enggak? Tambalnya, menambalnya ini. Nah, ini insya Allah akan kita pelajari, ya, pada kesempatan berikutnya insya Allah taala. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.